Hai, di video pertama ini saya akan membacakan beberapa dongeng untuk membantu tidur kalian. Semoga kalian bisa tidur nyenyak di malam ini. Oke, saya akan mulai membacakan dongeng pertama yang berjudul Angsa Bertelur Emas dan Penyihir Jahat. Seorang gadis cilik hidup sebatang kara di sebuah desa. Yang ia miliki hanyalah seekor angsa mungil yang cantik, peninggalan kedua orang tuanya. Sering berjalannya waktu, angsa dan gadis kecil itu semakin tumbuh besar. Hingga suatu hari, saat angsa bertelur, gadis cilik itu terkejut karena angsa tidak bertelur seperti biasanya, melainkan bertelur sebuah telur emas. Mengetahui angsa miliknya dapat bertelur emas, gadis cilik itu sangat senang. Ia pun menjual telur emas itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, gadis cilik dan angsanya bertemu dengan seorang pengemis. Ketika itu, gadis cilik hendak menjual telur emas yang akan digunakan untuk membeli makanan. Saat melihat pengemis itu, gadis cilik merasa sangat iba. Ia pun memberikan telur emas miliknya kepada pengemis. Pengemis sangat berterima kasih pada gadis cilik itu. Beberapa hari kemudian, saat gadis cilik berjalan-jalan dengan angsa miliknya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang mengemis. Gerobak miliknya rusak karena ditabrak sekumpulan domba. Gadis cilik yang merasa iba memberikan telur emas miliknya pada kakek tua itu untuk membeli gerobak yang baru. Cerita gadis yang memiliki angsa bertelur emas tersebar hingga ke penjuru negeri. Seorang penyihir jahat yang mengetahui tentang telur emas itu berniat mencari tahu. Penyihir jahat pun menyamar menjadi seorang nenek. Saat melihat gadis kecil dan angsa lewat, ia memanggil gadis kecil itu. Gadis kecil yang cantik dengan seekor angsa, sudahkah kiranya kau membantu nenek? Cucu nenek sedang sakit dan membutuhkan obat, ujar penyihir jahat berbohong. Baiklah, Nek, aku memiliki satu telur dan dapat nenek gunakan untuk membeli obat serta makanan. Semoga cucu nenek lekas sembuh ya. Gadis cilik pun berlalu saat penyihir melihat telur angsa pemberian gadis cilik itu benar-benar terbuat dari emas. Ia merasa tidak puas dengan hanya memiliki satu telur. Ia menginginkan lebih banyak telur emas dari angsa itu. Penyihir jahat itu pun merencanakan sesuatu. Ia ingin mencuri angsa milik gadis cilik. Saat malam tiba, penyihir mengendap-endap ke rumah sang gadis untuk mengambil angsa. Gadis cilik yang tidur pulas tidak menyadari bahwa angsa akan dicuri. Namun, angsa mengetahui bahwa ada seorang penyihir jahat yang hendak membawa pergi dirinya. Angsa itu melepaskan beberapa bulu dari tubuhnya, sehingga akhirnya penyihir membawa jauh ke dalam hutan, ke tempat tinggal penyihir jahat. Saat penyihir tiba di rumahnya, ia menyuruh angsa itu untuk bertelur. Angsa pun bertelur. Namun,
Alangkah terkejutnya penyihir saat melihat telur yang keluar bukan telur emas. Telur yang ia terima hanyalah telur biasa. Bahkan saat ia membuka cangkangnya, telur itu adalah telur busuk. Penyihir yang marah mengetahui angsa tidak bertelur emas, memaksa angsa untuk terus bertelur. Namun, tidak ada satu telur pun yang merupakan telur emas. Semua telur yang dikeluarkan adalah telur busuk. Sang penyihir semakin marah. Ia pun membelah perut angsa itu, berharap menemukan telur emas di dalamnya. Namun, penyihir harus menelan kekecewaan karena tidak ada satu telur emas pun di dalam perut angsa. Saat gadis cilik mengetahui angsanya telah pergi, ia sangat sedih. Ia mengira sahabatnya itu pergi karena sudah tidak ingin bersamanya lagi. Ia merasa bersalah karena ia mengira angsa telah lelah bertelur dan meninggalkan dirinya. Gadis cilik melihat beberapa helai bulu angsa tergeletak. Ia pun mengambil bulu-bulu angsa itu. Ia menyimpan bulu angsa itu baik-baik karena hanya itu yang dapat mengingatkan dirinya pada angsa yang telah bersamanya sejak lama. Bulu-bulu disimpannya di sebuah kotak. Keesokan harinya, saat gadis cilik membuka kotak yang berisi bulu angsa, ia terkejut karena bulu angsa itu sudah berubah menjadi beberapa helai kain. Gadis cilik yang berkeheranan mengambil kain itu. Saat menyentuhnya, ia merasa seperti tengah menyentuh angsa miliknya yang hilang. Ia pun menemukan kain untuk menjadikannya sebuah baju. Setelah berhasil membuat sebuah baju, ia kembali membuka kotak tempat penyimpanan bulu angsa. Alangkah terkejutnya ia karena kembali mendapati kain yang lembut seperti bulu angsa di dalam kotak. Begitu setiap harinya. Gadis cilik akhirnya menjadi pembuat dan penjual baju. Karena setiap ia membuka kotak, ia mendapatkan kain yang lembut seperti bulu angsa. Oke, kita lanjut ke dongeng yang kedua yang berjudul Asal Mula Madu. Pada suatu siang yang terik, sang matahari tak henti-hentinya memancarkan sinarnya. Sekuntum bunga terlihat kelelahan. Ia sangat layu. Bunga hanya bisa menunggu sore saat matahari tergelincir dan sinarnya tak lagi terik dan menyilaukan. Saat itu, suasana akan sejuk, sehingga malam tiba dan matahari kembali di pagi hari. Saat itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh bunga. Suasana yang sangat sejuk dan teduh. Bunga terlihat sedikit lelah karena beberapa ekor ulat bergelantung di dahan kecilnya dan bersembunyi di balik daun-daunnya, membuat rantingnya menjuntai menahan berat ulat yang bertubuh gendut itu. Ulat itu menggerogoti sebagian daunnya yang berwarna hijau. Bunga merasa sedih. Ia tumbuh dengan menyerap air dan nutrisi menggunakan akarnya dari dalam tanah. Alat yang datang dengan kaki-kakinya yang melekat dan memakan satu persatu daun milik bunga. Dari kejauhan, ada seekor lebah hinggap di pohon yang jauh lebih besar dari bunga.
Ia memperhatikan bunga yang sejak tadi kepanasan dan lelah, serta wajah kesalnya pada ulat yang menikmati daun-daun miliknya. Lebah pun tersentuh untuk mendekati bunga. Bunga, kau terlihat sangat lelah dan layu. Mau aku bawakan sedikit air untuk menyiramimu? Tidak perlu, lebah. Aku sudah terbiasa seperti ini. Aku akan kembali segar saat matahari berada di ufuk barat. Bunga, aku melihatmu sebagai sosok yang sangat hebat. Kau berdiri tegak walaupun tangkaimu tak begitu besar. Daun-daun segarmu dibiarkan dimakan ulat. Padahal kau dengan susah payah mencari makanan dari dalam tanah. Mahkotamu yang indah membuat manusia menyukaimu. Dan dengan mudahnya mereka memetiknya dari tangkaimu. Kata lebah dengan penuh rasa bangga pada bunga. Hidupku yang tak begitu lama ini ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat berguna bagi makhluk lain. Aku sudah sangat bersyukur karena di dalam tanah tempatku berpijak tersimpan begitu banyak makanan enak yang membuatku begitu cepat tumbuh besar. Aku juga berterima kasih pada matahari karena sinarnya telah membantuku dalam proses penyerapan makanan. Semuanya itu aku dapatkan dengan gratis. Lebah mengangguk mendengar penjelasan bunga. Aku ingin sepanjang hidupku dapat bermanfaat bagi semuanya. Kau tahu, lebah? Di dalam kelopak bungaku terdapat sari bunga yang jika kau minum akan terasa manis dan kau pasti suka. Tambah bunga. Lebah merasa sedikit ragu. Apakah bunga ingin menipu dirinya ataukah memang benar yang ia katakan? Cobalah. Kupu-kupu melakukan itu. Dan mereka sangat suka karena rasanya yang enak dan manis. Lebah pun menuruti yang dikatakan bunga. Lebah yang ragu mencicipi sedikit sari bunga. Matanya terbelalak seketika dan ia pun langsung meminum sari bunga yang ada di dalam kelopak bunga temannya itu. Bunga hanya tersenyum melihat lebah yang menyukai sari bunga miliknya. Kau bisa datang setiap hari ke sini. Aku akan membuatmu sari bunga paling manis. Namun, aku memintamu satu hal. Hidupku tidak akan lama. Jadi, sari-sari yang menempel pada tubuhmu itu, tolong sebarkan pada bunga-bunga lain agar tumbuh bunga-bunga baru menggantikanku. Lebah pun setuju. Setelah menyerap sari bunga, ia pun menyebarkan serbuk sari bunga pada bunga lain agar ia tumbuh menjadi bunga baru. Tak lama kemudian, lebah datang lagi untuk kesekian kalinya pada bunga. Namun, ternyata sang bunga telah mengering dan mati. Lebah sedih atas kepergian sahabatnya itu. Namun, ia melihat begitu banyak bunga lain yang tumbuh di sekitarnya. Mereka tampak subur. Lebah pun ingin dirinya bermanfaat bagi makhluk lain. Sari bunga yang ia minum dari kelopak bunga dibuatnya menjadi sebuah madu. Madu sangat bermanfaat bagi manusia. Banyak manusia yang mencari madu yang dihasilkan lebah untuk dijadikan obat, vitamin, maupun yang lain.
Oke, kita lanjut dongeng yang ketiga yang berjudul Ayam Hutan yang Pandai. Di hutan ada seekor ayam hutan betina dengan 3 anaknya. Setiap hari ia berkeliling hutan mencari biji-bijian sebagai makanan. Saat ia mencari makanan, seringkali ayam hutan itu harus menempuh perjalanan yang sulit. Suatu hari, ia harus menyeberangi sungai yang airnya deras. Ayam hutan tahu kakinya yang kecil tak mampu menahan arus air sungai jika menyeberang sendirian. Tak lama kemudian, muncul seekor buaya. Tubuh buaya yang besar dan garang itu sempat membuat ayam hutan gemetar. Namun, demi mencari makanan untuk anak-anaknya, ia pun memberanikan diri. Buaya yang gagah, aku punya sebuah teka-teki. Jika kau sanggup menjawab teka-teki itu, makanlah aku. Namun, jika kau tidak bisa menjawab, maka antarkanlah aku ke seberang sana. Baiklah, jawab buaya yang kebetulan sedang lapar itu. Apakah kau tahu ada berapa jumlah gigimu, buaya? Tanya ayam hutan. Buaya tercengang. Ia tak menyangka pertanyaan ayam akan seperti itu. Baginya, pertanyaan ayam itu sangat sulit. Jika ia tahu akan ada yang bertanya mengenai giginya, ia bisa saja menghitung terlebih dahulu. Tapi kini, ia tak mungkin menghitung saat ayam telah menanyakan itu. Buaya pun berpikir lama. Mungkin ayam itu bukanlah ayam sembarangan. Buktinya, ia tahu jumlah gigiku, gumamnya dalam hati. Sementara ayam bersikap tenang, seolah yakin bahwa buaya tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Dengan sabar, ayam menanti jawaban buaya di tepi sungai. Buaya terlihat uring-uringan. Ayam hanya tertawa kecil melihat hal itu. Ayam tahu, di antara semua binatang di hutan ini, buaya adalah hewan yang kemampuan menghitungnya paling lamban. Apabila buaya tidak pernah membersihkan giginya, jadi ayam sangat yakin bahwa buaya akan sulit menjawab pertanyaan itu. Baiklah, aku menyerah, ujar buaya dengan wajah lesu. Ia pun mengantarkan ayam menyeberangi sungai. Jadi sebenarnya berapa jumlah gigiku? Tanya buaya saat sudah berhasil membawa ayam menyeberang. Aku juga tidak tahu, karena aku belum pernah menghitung, jawab ayam sambil berlari. Hal ini tentu membuat buaya kesal karena merasa telah terperdaya karena kebodohannya sendiri. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya ayam menemukan seonggok padi dan jagung petani yang berhasil dicuri oleh sekawanan burung merpati. Ayam berpikir sejenak. Jika ia mengumpulkan padi dan jagung sendirian, ia tak akan sanggup mengumpulkannya. Ia tak bisa bertengger di atas dahan padi yang kecil. Ia juga tak bisa bertengger di dahan yang jagung yang tinggi. Ia pun memikirkan cara agar sekawanan burung itu berbagi makanan dengannya. Hai burung, apakah kau tahu berapa jumlah padi dan jagung yang telah kalian kumpulkan? Tanya ayam hutan. Tidak satupun burung yang menjawab pertanyaan ayam.
Mereka terdiam dan tampak menjadi kebingungan. Jika kalian tidak tahu jumlah padi dan jagungnya, bagaimana kalian bisa membagi rata dan adil? Semua burung tampak makin kebingungan. Betul juga apa yang ayam katakan, gumam kawanan burung. Baiklah, jika kalian tidak tahu jumlah semua padi dan jagung ini, aku akan membaginya untuk kalian dengan adil dan rata. Namun aku juga akan mengambil sebagian untuk anak-anakku. Sekawanan burung tampak setuju. Lalu ayam merapikan jagung dan padi yang semula berserakan dengan kakinya yang bercakar. Ia pun mematuk dengan cepat. Setelah merasa mulutnya penuh, ia menyisihkan padi dan jagung itu. Diulanginya hingga terkumpul beberapa onggok padi dan jagung yang membuat sekawanan burung menjadi senang karena mereka mendapatkan sebagian yang sama. Sebagai upah, ayam pun membawa pulang padi dan jagung untuk anak-anaknya di rumah. Lanjut dongeng yang keempat. Asal mula anjing dan kucing yang bermusuhan. Seorang penjahit baju memiliki 2 ekor hewan peliharaan yang sangat cantik. Seekor anjing dengan bulu lebat dan seekor kucing yang mengemaskan. Anjing dan kucing saling menyayangi seperti saudara. Ketika penjahit mendapat bayaran dari jasa menjahitnya, anjing dan kucing mendapat bagian makanan enak. Anjing diberi beberapa tulang yang enak dan kucing mendapatkan bagian ikan. Makanan favorit keduanya. Pada suatu hari, si penjahit menderita sakit. Setiap hari ia hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur. Semua pesanan celananya terabaikan karena penjahit benar-benar tidak bisa menyelesaikan penjahitnya. Anjing dan kucing diminta menjahit untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti mengambilkan segelas susu, mengambilkan obat penjahit, dan beberapa pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh anjing dan kucing. Kucing yang malas merasa keberatan dengan penjahit yang kerap meminta tolong padanya. Ia berpikir, kini penjahit sudah tidak memberinya makan. Jadi, untuk apa ia membantunya? Sementara anjing memiliki pemikiran yang berbeda. Selama ini, penjahit telah merawatnya dari kecil serta memberikannya makanan setiap hari. Kini penjahit membutuhkannya. Sudah sepantasnya anjing membantu penjahit. Semakin lama, kondisi penjahit semakin memburuk. Anjing merasakan kepedihan yang teramat sangat. Sesekali ia menjilat kaki tuannya, berharap ia bisa bermain seperti dahulu lagi. Namun setiap kali ia menjilat kaki tuannya, setiap kali itu pula ia semakin merasa kecewa karena kaki tuannya yang lemah tidak bergerak lagi. Sebaliknya, kucing malah semakin merajalela. Apapun makanan yang tersedia, dilahapnya. Ia pun lebih memilih bermain bersama teman-temannya ketimbang bersama tuannya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kondisi penjahit yang semakin memburuk. Hingga suatu hari, penjahit meninggal dunia. Anjing sangat sedih. Ia seperti kehilangan arah di rumah penjahit yang kini sudah tidak ditinggali oleh pemiliknya. Anjing hanya bisa duduk termenung di sisi mesin penjahit yang tidak terpakai lagi. Maka ia sudah berhari-hari tidak makan.
Anjing kerap mendatangi tempat tidur penjahit, berharap yang ia cari berada di sana. Namun tak pernah tampak karena penjahit sudah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan anjing dan kucing kerap memperebutkan makanan karena sudah tidak ada yang membagi makanan mereka lagi. Melihat anjing yang selalu memikirkan penjahit, kucing pun merasa risih. Ia pun berniat mengusir anjing. Suatu malam saat anjing tidur, kucing memakai mantel bulu milik anjing hingga ia menjadi mirip seperti dengan anjing. Kemudian ia mencuri makanan tikus. Tikus-tikus pun mengira anjing yang melakukannya. Tikus-tikus dan kucing mengusir anjing. Namun, anjing yang merasa dikhianati kucing berkata pada kucing dengan sangat marah, "Kini pertemanan kita berakhir. Jika kau lebih memilih mengusirku dari sini, aku berjanji anak cucuku tidak akan mau tinggal di rumah yang terdapat anak cucumu." Tidak lama kemudian, tikus juga merasa sangat risih dengan keberadaan kucing. Mereka ingin hanya sekelompok tikus yang menghuni rumah itu. Salah satu tikus memakai mantel bulu kucing hingga ia terlihat seperti kucing, lalu kemudian mencuri makanan para tikus. Keesokan harinya, tikus-tikus yang mengira makanan mereka dicuri oleh kucing mengusir kucing itu. Itulah mengapa anjing dan kucing hingga saat ini bermusuhan. Jika di suatu rumah terdapat anjing dan kucing, maka kerap bertengkar karena mereka tidak ingin tinggal bersama. Sama halnya dengan kucing dan tikus yang juga saling bermusuhan. Kita lanjut ke dongeng yang kelima, yang berjudul Bawang Merah yang Berharga. Seorang gadis cantik termenung di sudut rumahnya yang kecil dan reot. Kedua orang tuanya baru saja meninggalkan dirinya dan untuk selama-lamanya. Tidak ada harta benda yang mereka tinggalkan, hanya beberapa butir bawang merah kering yang tersisa di dapur. Gadis itu pun termenung. Ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Suatu ketika ia merasa lapar. Ia pun mengiris bawang merah yang tersisa itu dan menggorengnya. Harumnya membuat siapapun ingin memakannya. Gadis itu pun menjajakan bawang goreng yang baru saja ia buat dengan berkeliling desa. Beberapa orang yang mencium aroma bawang goreng milik gadis cantik itu segera membelinya. Dalam sekejap, bawang goreng yang dijajakan sang gadis habis terjual. Gadis cantik pun senang. Ia menghitung uang hasil penjualan dan dapat membeli bawang merah lebih banyak. Sesampainya di rumah, ia kembali menjual bawang goreng. Dagangannya laku keras karena bawang goreng yang ia jual sangat menggugah selera. Sang gadis terus membuat bawang goreng hingga ia menjadi kaya dengan uang yang dihasilkan dari menjual bawang goreng. Bahkan kini ia memiliki beberapa pelayan yang membantunya mengelola bawang dan menjualnya. Semakin lama, sang gadis menjadi semakin kaya. Ia selalu menjual bawang goreng. Ia juga memiliki beberapa pertanian dan menanam bawang merah yang subur. Gadis yang semula kumal dan miskin berubah menjadi seorang saudagar kaya. Ia berteman dengan beberapa bangsawan. Namun, ia lupa diri saat sudah menjadi kaya. Ia tidak mau lagi ikut
terlibat dalam pembuatan bawang merah. Karena itu dapat membuat tangannya yang kini telah halus menjadi kasar. Ia juga tidak mau mengiris bawang merah karena akan membuatnya mengeluarkan air mata. Ia pun menyerahkan semuanya urusan pembuat bawang kepada semua pelayannya. Sejak itu, bawang gorengnya sudah tidak wangi karena para pelayan membuat bawang goreng yang tidak sama seperti gadis cantik itu. Para pembeli menjadi berkurang, sementara tidak ada satu pelayan pun yang mampu membuat bawang goreng seperti yang sang gadis buat. Penjual semakin merosot. Kekayaan sang gadis juga semakin berkurang. Pelayan resah dan memohon kepada sang gadis untuk mau membuat bawang goreng seperti dulu lagi. Sang gadis masih enggan. Ia tidak mau membuat telapak tangannya tebal seperti dulu, serta mata yang perih dan berair. Sang gadis pun menangis. Ia pergi menyendiri. Di situ ia melihat rumput-rumput yang hijau dan subur. Sang gadis bertanya kepada rumput, "Bagaimana bisa jadi seperti dirimu? Menjadi rumput hijau dan tumbuh subur. Kau tampak sangat bahagia. Setiap hari kau menikmati angin sepoi yang lembut dan embun di pagi hari. Aku hanyalah makanan bagi para sapi gembala. Aku diinjak-injak lalu dimakan. Aku bahkan ingin sepertimu, menjadi pembuat bawang merah yang harum dan disukai banyak orang." Sang gadis terkejut dengan perkataan rumput. Ia pun menyadari bahwa ia telah memiliki banyak hal. Gadis cantik itu pun termenung. Ia pun bertanya kepada pohon apel tempatnya bersandar, "Pohon apel, kau tampak sangat tenang. Kamu memiliki warna yang cantik dan semua orang menyukaimu," tanya sang gadis. "Sudah lama tidak turun hujan. Aku merasa sangat kehausan. Aku beruntung hari ini. Kau yang bersandar di punggungku. Karena terkadang beberapa orang yang bersandar di sini melempari buah apelku dengan beberapa batu kecil untuk membuatnya jatuh. Itu membuatku kesakitan," jawab apel. Gadis cantik pun tersadar. Hidupnya yang dulu miskin telah berubah. Ia pun harus mempertahankan apa yang telah ia capai. Ia pun pulang dan segera membuat bawang goreng. Ia tak peduli jika tangannya berubah menjadi tebal dan air matanya menetes. Yang penting hidupnya bahagia. Ya, oke. Sampai di sini dulu dongeng. Ya, ada 5 dongeng ya, biarlah kalian bisa tidur nyenyak di malam hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.